Ba'alwi, sebuah nama yang mengklaim keturunan Nabi Muhammad. Mereka dihormati, dijunjung, bahkan dipercaya memiliki darah suci dari Rasulullah oleh sebagian umat. Namun, bagaimana jika ada sebuah fakta yang tersembunyi? Bagaimana jika sejarah yang selama ini kita ketahui ternyata menyimpan lapisan misteri? Klaim keturunan Nabi, namun mengapa ada pihak yang mengaitkan mereka dengan tradisi Yahudi? Apakah ini hanya sekadar fitnah, ataukah ada bukti tersembunyi di balik peradaban yang telah berabad-abad? Sahabat Abah, dalam video ini kita akan mengupas latar belakang sejarah, tradisi, dan argumen yang diangkat untuk mendukung atau mempertanyakan keabsahan klaim tersebut, serta beberapa tokoh bersejarah yang dihubungkan dengan kelompok ini. Pertama, kita akan mengangkat tradisi pernikahan dalam kelompok Ba'alwi yang dianggap mirip dengan tradisi Yahudi, yakni menikah hanya dalam lingkup klan atau kelompoknya sendiri. Praktik ini disebut sebagai bentuk upaya menjaga kemurnian darah dan keturunan. Dalam beberapa budaya Yahudi, tradisi serupa juga dikenal, terutama di kalangan Yahudi Ortodoks atau Ashkenazi yang seringkali menikah dengan anggota klan yang sama. Mengapa tradisi ini menjadi perhatian? Dalam budaya Yahudi, menikah di dalam klan dianggap penting untuk mempertahankan identitas dan kepercayaan yang kuat, terlebih di masa diaspora atau pengasingan. Sama halnya, tradisi menikah dalam klan ini juga diterapkan oleh kelompok Ba'alwi sebagai salah satu cara mempertahankan identitas mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai kesamaan atau persamaan budaya dengan Yahudi. Namun, pihak yang kritis melihat praktik ini sebagai bentuk penutupan diri dan sikap eksklusif yang dianggap menguatkan argumen bahwa kelompok Ba'alwi tidak sepenuhnya terbuka atau inklusif terhadap masyarakat umum. Mereka mempertanyakan apakah benar bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kesetaraan dan persaudaraan antar umat. Dalam pandangan Islam, garis keturunan Nabi Muhammad dianggap sangat terhormat. Namun, video ini mengangkat hadis tentang fitnah akhir zaman, di mana dikisahkan akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tetapi tidak menunjukkan akhlak yang baik. Mereka digambarkan membawa ajaran yang menyimpang atau sesat. Kelompok Ba'alwi dihubungkan dengan dinasti Fatimiyah, sebuah kerajaan Syiah yang berkuasa pada tahun 909 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Ubaidillah Al-Mahdi, seorang tokoh dari Yaman yang juga mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ubaidillah Al-Mahdi dikenal dengan gelar Habib, yang berarti orang terhormat. Namun, ajaran yang dibawa oleh dinasti Fatimiyah ini sempat dianggap menyimpang oleh banyak kalangan Islam Sunni pada masanya. Kebetulan, salah satu tokoh awal dalam silsilah Ba'alwi juga bernama Ubaidillah, yang hidup pada masa yang hampir bersamaan dengan Ubaidillah Al-Mahdi. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa kedua tokoh ini mungkin adalah orang yang sama, meskipun klaim ini masih sangat kontroversial dan tidak didukung bukti sejarah yang kuat. Ini karena tidak ada catatan sejarah dari ulama Sunni pada zaman tersebut yang mengakui Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Kiai Imaduddin mengungkapkan bahwa nasab Ba'alwi yang mengklaim keturunan dari Ahmad bin Isa sebenarnya tidak memiliki bukti yang kuat. Menurut ilmu nasab, tidak ada catatan yang mendukung bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan langsung bernama Ubaidillah atau Abdullah hingga abad ke-9 Hijriah. Dalam catatan silsilah Alawiyah, baru pada abad ke-5 dan seterusnya muncul klaim-klaim keturunan yang sebelumnya tidak tercatat. Kiai Imaduddin juga menguraikan bahwa para ulama besar pada abad ke-9 seperti Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan lainnya mulai mengklaim nasab mereka sebagai keturunan Nabi, yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab nasab sebelumnya. Kitab-kitab nasab dari abad ke-4 hingga abad ke-8, seperti Tahdzibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, hingga Umdatut Talib, tidak mencatat adanya keturunan Ubaidillah dari Ahmad bin Isa. Bahkan, menurut Kiai Imaduddin, tidak ada satupun kitab nasab dari periode tersebut yang mendukung klaim ini. Nah, ini nasabnya Ba'alwi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab, tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatul Alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad ke-5 dicatat. Nah, ketika di abad ke-5 ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain.
Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan, saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Qalikosan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Selanjutnya, para Templar dianggap sebagai keturunan Yahudi Ashkenazi yang menyamar menjadi Kristen demi memuluskan rencana politik mereka di Eropa dan Palestina. Pada abad ke-12, kelompok ini memanfaatkan agama Kristen untuk mendapatkan dukungan dari Paus dan raja-raja Eropa agar mereka dapat merebut tanah Palestina dari kekuasaan Muslim. Ketika akhirnya identitas asli mereka terungkap, para Templar dihukum mati oleh Raja Prancis pada abad ke-15. Namun, dikatakan bahwa penerus mereka kemudian mendirikan gerakan Mason, yang berpengaruh dalam dunia politik dan keuangan hingga saat ini. Menurut spekulasi yang beredar, kelompok Ba'alwi hidup dalam zaman yang sama dengan periode ini dan ditengarai memiliki kemiripan pola dengan gerakan Mason ini. Pola berulang dalam sejarah yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu selalu memiliki kepentingan khusus di wilayah Palestina. Dinasti Fatimiyah pada masa lampau, Templar, dan akhirnya gerakan Zionisme di abad ke-20, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai Palestina. Pola sejarah tersebut mungkin akan terus berulang hingga mencapai masa yang disebut sebagai Perang Besar, atau akhir zaman, di mana Zionisme dan kelompok Ba'alwi diperkirakan akan berakhir bersamaan. Bagi mereka yang terbuka untuk melihat pola dan sejarah, tampaknya ada kemiripan antara kelompok Ba'alwi dan gerakan-gerakan sebelumnya yang memiliki kepentingan khusus. Bisa jadi kelompok Ba'alwi akan menemui titik akhir mereka bersamaan dengan kehancuran Zionisme di Palestina. Mari kita merenungkan dan mengamati pola-pola sejarah yang ada, terutama terkait dengan klaim keturunan, perjuangan untuk mempertahankan Palestina, serta keterkaitan dengan budaya Yahudi. Sementara sebagian besar argumen masih sangat kontroversial dan memerlukan bukti lebih lanjut, ide ini mengingatkan pada sejarah panjang umat manusia dan berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Tanah Suci Palestina. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.